Karena admin itu satu dari kesatuan. Iya, Oke, kita salah satu, yang lain kesatu harus itu membantu. Balik lagi di podcast Tanya Pegawai di channel yang Hidayah. Kali ini bersama apa nih? Salam kenal. Oke, Udah berapa lama di YNH? di YNH sekitaran 6 bulan. 6 bulan. Kirain sudah lama. Masih baru. Masih baru. Sebelumnya siapa? Kenal? Kenal. Kalau dijelasin singkat, apa saja tanggung jawab besar kamu di posisi ketua divisi ya? Saat ini Ketua divisi itu dari sejak dari 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Si baru. Kalau jelaskan singkat, apa saja tanggung jawab besar kamu di posisi ini? Di posisi ini lebih ke memantau kinerja admin dan kita untuk admin itu saya sendiri berprinsip tidak ada ketua, tidak ada anggota, karena admin itu satu dari kesatuan. Iya, Oke, kita salah satu, yang lain kesatuan harus itu membantu. harus saling bantu, tidak ada istilahnya senioritas. Ya, Seperti itu. untuk di admin Di admin. kita ada yang baru, kita gak pandang orang itu baru. Kalau misalkan dia bertanya, kita harus jawab. Kalau misalkan dia ada kesalahan, kita saling arah. Oke. Di YNH kan banyak order dari Shopee, Tokopedia. So, bagaimana cara tim admin mengatur ribuan order dalam sehari? Oke, Ribuan? ribuan. Pencetak kita ribuan. Gimana tuh? Untuk cara Ngaturnya? mengaturnya kita hubungi dulu customer melalui chat aplikasi. Dari chat aplikasi kita arahkan ke WA. Nah, di WA barulah kita bahas untuk desain. Desain kita dari admin berarti langsung ke desainer. Kalau misalkan udah ada kirim data, kalau udah kirim data kita desainkan, lalu kita kirim ulang untuk desainnya ke customer. Udah kita apa belum? Gitu aja? Ya, Tidak ada kalau yang lain? misalkan udah cocok, oke, deal, kita cetak. Apa yang membuat nyetaknya itu terkendala? Customer suka apa dulu? Net terkendala kadang si customer itu beda-beda. Ada yang langsung ACC, ada juga kita tuh menunggu. Kalau misalkan ada customer nih yang pesanan suaminya, tapi HP-nya dia pegang sama istri. Iya. Nah, Gimana? nanti konfirmasi dulu suami. Wah, Itu yang menunggu lamanya. kadang suka nggak klop deh. Ya, Istri. Pernah ada yang, aduh maaf salah pencet pesan. ada sering kan gitu. Kenapa? Dia tuh order, dia pinginnya order 1/4 misalkan. Iya. Tapi kan untuk bentuk, dari segi bentuk 1/4 dan 1/2 itu mirip. Cuman yang membedakan itu dari ukurannya. Dan kalau dilihat dari foto kan hampir mirip. Nah, kadang ada yang telah pencet. Kemudian kita pasti langsung arahkan untuk ordernya di link yang ingin dia yang sesuai. Apa sistem atau tools yang paling membantu tim admin biar nggak kewalahan? Ada nggak semacam robot untuk menjawab chat atau menjawab alat-alat kalau misalkan membantu admin? membalas chat kita lebih percaya diri. Kalau misalkan kita bantu chat melalui bot, kadang ada beberapa chat yang seharusnya jawabannya malah dijawab bot B. Berarti nggak ada ya alat khusus Alat khusus nggak ada untuk admin. buat ngitung chatan, nggak ada. Kata Hamdan cina ada alatnya. Kalau ngitung chatan kita di Excel. Oh, di Excel. Di Excel. Cuma Excel aja berarti ya. Cuman Excel aja. Pernah nggak ngalamin overload order sampai tim kelabakan? Gimana cara ngatasinnya? Cara ngatasin, kita
misalkan kita sampai pernah ya di atas 1000 orderan. Nah, itu kita stop dulu di 1000, kita fokus di orderan yang awal. Kalau misalkan ada customer yang ingin order lagi, kita arahkan chat di atas jam 12, karena batas pengiriman itu kita sampai jam 12 ya. Kalau misalkan jam 12 ya belum selesai, itu nanti akan terjadi keterlambatan pengirim. Ingat itu pada customer. Kalau ada order salah masuk atau data customer nggak lengkap, biasanya prosedurnya gimana? Nah, kalau misalkan customernya belum ngirimin data, kita arahkan pertama itu cancel order ulang. Kalau misalkan nggak cancel order ulang di atas jam 12, maka kita kirimkan surat sementara. Surat sementara itu berbentuk paket kosong, namun di balik paket itu ada catatan untuk dibaca oleh customer. Surat apa tuh? Itu surat untuk bisa ditolak ataupun bisa diterima. Kalau misalkan ditolak berarti dia order ulang. Kalau misalkan dia terima, berarti untuk kesalahannya kita proses secara offline. Namun yang dikirim surat itu ongkir ditanggung oleh pembeli. Oh, Ya, karena kan kesalahan bukan dari kita, tapi karena customer yang telah mengirimkan data. suka ada kesalahpahaman nggak? Apa ini nggak ada? Terus ngasih bintang satu. Nah, bintang 1 itu ada. Ya, ada. Karena kemungkinan memang customernya yang tetap pengen cepat menerima barang, tapi dia nggak ngirimin data. Mungkin dia komplain karena dia kesal, dia ingin barangnya tapi yang dikirim malah kosong, dan dia mungkin nggak membaca untuk catatan. Terus dia pembelaannya apa? Pembelaannya paling kita untuk arah dua opsional. Opsi pertama itu kita arahkan untuk Enggak, yang barusan tadi salah. Ya, salah. Nah, dia kenapa tuh alasan? Udah ngirim data. Nggak ngirim data. Nah, itu berbagai customer, karena misalkan kan kita kasih WA, mungkin dia pengetikan nomornya ada yang salah, gitu kan. Jadi pengaruh juga. Jadi nggak diproses tuh meskipun kalau ada yang salah mah. Kalau misalkan ada yang salah ya mau gimana lagi, kan dia nggak ada WA ke kita. Nggak, misalkan ngirim foto doang gitu aja. Ngirim Nggak ngasih tahu apa-apa lagi. Nah, kalau itu diproses nggak? kalau itu diproses. Diproses. Ya. Kalau ini mah nggak ada data, benar-benar nggak sama sekali. Chat sama sekali. Dia udah order menghilang entah kemana ya. Biasanya suka ngechatnya tuh di chatan TikTok atau kayak gitu. Jadi gimana tuh cara menanggulanginya? Kalau itu kan kita Jadi nggak inisiatif gitu sih customer teh nge-save WhatsApp gitu keluar. Ya. Nah, kita untuk pertama kita pasti mengarahkan ke WA. Kalaupun misalkan kan di aplikasi itu tidak boleh mengirimkan data pribadi. Iya. Kadang kalau misalkan ada customer yang ngeyel mengirimkan data pribadi, itu bakal kena ban untuk akun dia. Jadi kita sarankan untuk ke WA terlebih dahulu. Kalaupun misalkan si customer nih nggak ada WA, kan kalau misalkan di TikTok itu kita bisa melihat untuk nomor dia berapa. Kita bisa cari nomor dia, kemudian kita chat duluan. Oh, bisa. Ya, kalau misalkan di Shopee nggak ada. Nggak ada. Oke, langsung aja Pak Andi, lanjut. Apa tantangan terbesar jadi admin di bisnis percetakan online? Tantangan besar kita lebih ke apa ya? Mencari customer yang baru. Kadang customer baru itu pilih-pilih, dia ingin misalkan request untuk playan. Nah, itu tantangan besar, karena kalau misalkan untuk playan kita hanya mencetak dengan stok yang tersedia. Kalau misalkan dia kekeh mau yang seperti yang dia inginkan, ujung-ujungnya dia cancelkan toko. Ya gitu lah. Pernah nggak ada customer yang susah banget dilayani tapi tetap harus dijaga profesionalitas? Ada. Kadang si customer itu ingin desainnya semirip mungkin, sedetail mungkin. Nah, dia itu meminta
udah difotokan, masih tetap revisi terus. Kadang kita nyampe video call sama customer Iya. untuk desainnya sudah cocok atau belum. Kalau misalkan masih belum, kita masih tetap lanjut untuk layani hingga ya kelar. Nggak ada penambahan harga, nggak ada bayaran. Oke, untuk harga Lebih nggak ada. Kita untuk harga sesuai dengan yang tertera di atas. meskipun pelanggan banyak revisi. Ya, bebas revisi. Kita tetap sabar untuk pelayan. Keren. Gimana cara kamu menjaga kekompakan tim admin supaya nggak gampang stres? Tim admin kadang kita enjoy lah musik kan. Karena kita ada kan di minggu, bukan di minggu, di mingguan kita itu di tiap hari Sabtu kita ada sharing bareng. Sering berang. Ya, di mana apakah ada kendala di setiap kerjaannya. Nah, di situ kita curahkan apa saja Iya. yang menjadi kendala di admin. Oke. Pernah ada kejadian kocak atau absurd dari customer yang cuma tim admin yang alami? Untuk yang absurd paling apa ya? Di tim admin ada customer yang minta revisi nih. Dia tuh minta revisi banyak-banyak, tapi ujungnya malah balik lagi ke desain yang awal. Itu paling nyesek sekali. Paling. Tapi untungnya ke save ya desain yang awal. Untungnya masih Untungnya. Menurut apa yang bikin pelayanan admin di YNH beda dengan percetakan yang lain? Kalau admin di YNH kita full 24 jam dan dilayani dengan sepenuh hati. Dengan senyuman dong. Dengan senyuman. Tiga apa? 3S. 3S apa ya? Oh iya, senyum salah. Apa strategi utama supaya toko online tetap lancar dan ratingnya bagus di e-commerce? Pertama kita di admin karena ujung tombak bersama customer itu admin. Kalau misalkan adminnya ya kurang memahami tentang produk, kadang kan kita lebih admin si customer itu bertanya, nah kita admin harus bisa mengarahkan untuk keinginan customer seperti apa. Kalau ada anak muda yang mau belajar jadi admin e-commerce, skill apa yang paling penting menurut Pandi? Pertama itu komunikasi. Pertama komunikasi. Karena kalau misalkan susah komunikasi, bagaimana dengan customer? Customer kadang berbeda-beda, enggak semua customer itu sama. Pertama skill untuk di komunikasi. Kedua di komputer, kalau misalkan skill komunikasinya udah baik, kadang komputer itu kan mudah untuk diajarkan. Kalau misalkan skill komunikasi itu kembali ke diri masing-masing. Oke. Apa harapan Pandi buat divisi admin sendiri untuk depannya? Untuk kedepannya divisi admin tetap kompak, kita terus bahu membahu, jangan saling cubit, saling tarik. Kita pokoknya tetap kompak untuk menjaga nama JNH tetap baik di mata customer. Ya. Kalau bisa kasih pesan ke customer yang sering order. Kalau bisa kasih pesan ke customer yang sering order online, apa yang pengen kamu sampein? Kalau misalkan udah order, mohon chat di aplikasi dan kami arahkan ke WA. Nah, dari WA kita bisa bahas untuk semua keinginan customer. Udah, itu aja. Pokoknya hubungi WA. Ada di bawah. Apa nih? Ada di Ada di bawah. bawah tuh. Selalu ada. Selalu ada. Nah, oke lah Bang, terima kasih. Segitu saja podcast dari kita. Tonton podcast kita yang lain. Komen di kolom komentar pertanyaan apa yang mau kalian sampaikan ke pegawai-pegawai kamu. Merasa ada keluh kesah? Komen di bawah. Terima kasih Pandi. Oke, sudahan aja. Tonton podcast saya yang lain and sign out. Bye-bye.